kecil semuanya. Nah, kita berjumpa lagi di pertemuan ke-6. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita akan mengawalinya dengan doa pembukaan. Semuanya harus mengambil sikap hening dan tenang kita memulai doa kita pada hari ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat yang Kau limpahkan kepada kami semua, sehingga kami dapat berkumpul kembali untuk melanjutkan pembelajaran agama pada hari ini. Ya Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu agar pelajaran yang kami pelajari pada hari ini dapat kami serap dan kami terapkan dalam kehidupan kami, sehingga berguna bagi kami dan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, KD pembelajaran kita pada hari ini ialah 3.5 tentang memahami sikap dan pandangan gereja tentang keseluruhan martabat hidup manusia. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu memahami sikap dan pandangan gereja tentang keseluruhan martabat hidup manusia. Pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari hak dan kewajiban kita baik sebagai anggota gereja maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam bab ini atau materi pada hari ini, kita akan mempelajari peran orang beriman dalam menjunjung tinggi martabat manusia yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ialah manusia sebagai citra Allah memiliki martabat yang luhur. Yang kedua, laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang sama. Yang ketiga, perbedaan martabat manusia. Yang keempat, perjuangan Yesus membela keluhuran martabat manusia. Dan yang terakhir, yang kelima, sikap dasar untuk mengembangkan martabat manusia. Yang pertama ialah manusia sebagai citra Allah memiliki martabat luhur. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27, manusia diciptakan Allah menurut gambar, rupa atau citranya. Sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat yang luhur. Keluhuran martabat manusia itulah yang membedakan dari makhluk ciptaan lain di bumi. Sebagai makhluk yang bermartabat luhur, melebihi martabat makhluk ciptaan lain, manusia dianugerahi akal budi, hati nurani, dan kebebasan. Kebebasan yang dianugerahkan Allah kepada manusia memampukannya mengembangkan diri menuju kesempurnaan. Manusia ditetapkan oleh Allah untuk menaklukkan dan menguasai ciptaan lain supaya manusia berkembang ke arah kesempurnaan. Nah, inilah yang dilukiskan dengan amat bagus dalam Mazmur 8 yang menjelaskan bahwa manusia memiliki kemuliaan dan hormat yang hampir setara dengan Allah. Segala sesuatu di dunia ini diarahkan kepada manusia karena manusia adalah pusat dan puncak segala ciptaan. Sebagai pusat dan puncak segala ciptaan, manusia diberi martabat yang luhur. Tanda-tanda keluhuran martabat manusia ialah akal budi, hati nurani, roh, dan kebebasan. Hal-hal ini tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan lain di bumi. Nah, contoh perbedaan antara manusia dengan ciptaan lainnya seperti akal budi. Nah, manusia memiliki akal budi. Akal budi itu dipergunakan sebagai sumber pengetahuan. Contohnya manusia bersekolah, sedangkan ciptaan lainnya tidak mengikuti sekolah. Nah, yang kedua ialah hati nurani. Manusia memiliki hati nurani, seperti kita melihat teman kita yang lagi kesusahan, tergeraklah hati kita untuk membantunya. Sedangkan ciptaan lain seperti kucing, dia tidak memiliki hati nurani. Makanya sering kita lihat jika kucing itu bertengkar, maka tidak ada kucing yang lain melerainya. Nah, selanjutnya ialah kebebasan. Manusia diberi kebebasan untuk menaklukkan ciptaan lainnya dan menguasai ciptaan lainnya. Misalnya, manusia menggunakan ikan sebagai lauk, ayam sebagai lauk. Yang kedua, laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang sama. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Tulang rusuk adalah bagian dari tubuh manusia yang berfungsi melindungi organ-organ vital seperti jantung dan hati. Nah, tulang rusuk memiliki makna yang sangat penting bagi manusia. Oleh sebab itu, perempuan merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan laki-laki. Dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 8 dikatakan bahwa perempuan adalah penolong yang sepadan bagi laki-laki. Sepadan artinya sederajat, semartabat, seharkat.
Tentang kesamaan derajat, martabat, dan harkat antara laki-laki dan perempuan menjadi semakin jelas bila kita memahami kalimat yang diucapkan oleh Adam dalam Kejadian bab 2 ayat 23. Inilah dia, perempuan, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Banyak sekali kasus yang merendahkan martabat perempuan. Nah, inilah yang mendorong beberapa tokoh perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Dalam arti yang sangat sederhana, gender ialah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang sifatnya tidak kodrati, melainkan diciptakan oleh manusia karena pengaruh tradisi, budaya, kebiasaan, psikologi, sosial, tempat, dan sebagainya. Gender tidak sama dengan jenis kelamin. Jenis kelamin sifatnya kodrati dan tidak dapat diubah, sedangkan gender sifatnya tidak kodrati dan bisa dirubah. Jenis kelamin membedakan secara kodrati antara laki-laki dan perempuan, sedangkan gender membedakan antara laki-laki dan perempuan tidak secara kodrati. Perbedaan kodrati jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan sebagai berikut. Yang kalau laki-laki, pertama ada penis atau zakar, yang kedua prostat, yang ketiga buah zakar atau pelir, yang keempat sperma. Sedangkan perempuan memiliki vagina, kelenjar susu, rahim, dan indung telur. Perbedaan gender tidak dapat dilihat dari ciri-ciri jenis kelamin karena bukan kodrati. Gender bisa dimiliki atau ada pada laki-laki dan juga dimiliki atau ada pada perempuan. Laki-laki atau perempuan tidak bisa mengklaim sifat atau pembawaan atau kebiasaan tertentu sebagai sifat atau pembawaan atau kebiasaan yang hanya dimiliki atau ada padanya saja. Contohnya, yang pertama, sifat penyayang tidak bisa diklaim oleh perempuan sebagai sifat yang hanya dimiliki oleh perempuan. Laki-laki juga banyak yang memiliki sifat penyayang. Yang kedua, sifat kasar tidak bisa diklaim oleh laki-laki sebagai sifat yang hanya dimiliki oleh laki-laki. Perempuan juga banyak yang memiliki sifat kasar. Yang ketiga, laki-laki tidak bisa mengatakan bahwa memasak, menyuci, menyapu, belanja, atau ciri atau tugas perempuan. Sehingga laki-laki boleh membantu wanita melakukan pekerjaan yang tadi telah disebutkan. Perempuan tidak bisa mengatakan bahwa mencari nafkah adalah ciri atau tugas laki-laki, sehingga perempuan tidak boleh mencari nafkah. Perempuan juga harus bisa membantu laki-laki mencari nafkah. Demi perjuangan menegakkan kesamaan harkat, derajat, dan martabat laki-laki dan perempuan, kita harus memperjuangkan kesetaraan gender. Nah, berikut ada 6 contoh tindakan memperjuangkan kesetaraan gender antara lain. Anak-anak perhatikan ya. Yang ketiga, perbedaan martabat manusia. Ada banyak contoh praktik-praktik perendahan martabat luhur manusia, misalnya perbudakan, penindasan kaum rusuh, memperkerjakan anak-anak di bawah umur, penelantaran, dan sebagainya. Perendahan martabat luhur manusia dalam dunia politik juga sering terjadi, misalnya intimidasi, penjajahan, penculikan, penahanan. Praktik-praktik perendahan martabat luhur manusia dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Begitu banyak peristiwa di dalam masyarakat yang menunjukkan adanya tindakan perendahan martabat luhur manusia. Penyebab tindakan yang merendahkan martabat luhur manusia antara lain: yang pertama, tiadanya penghargaan terhadap hidup. Yang kedua, anggapan bahwa orang lain lebih rendah daripada dirinya. Yang ketiga, mempermalukan orang lain sebagai objek. Yang terakhir, tiadanya kesadaran bahwa semua manusia diciptakan seturut citra. Nah, materi yang keempat, perjuangan Yesus membela keseluruhan martabat manusia. Menjunjung tinggi martabat luhur manusia menjadi perhatian utama dalam seluruh hidup dan karya Yesus. Yesus selalu berjuang untuk menjunjung tinggi martabat luhur manusia melalui karya-karyanya. Salah satu contoh perjuangan Yesus membela keluhuran martabat manusia ialah kesediaannya menumpang dan makan di rumah Zakheus. Itu terdapat dalam Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai ayat 10. Materi kita yang terakhir, sikap dasar untuk mengembangkan martabat manusia. Dalam situasi zaman ini, membangun sikap dasar untuk mengembangkan martabat manusia adalah hal yang amat diperlukan. Menjunjung tinggi martabat manusia seperti yang telah diperjuangkan oleh Yesus perlu kita kembangkan. Yang perlu kita miliki untuk mengembangkan martabat manusia ialah kesadaran bahwa manusia tidak boleh diperlakukan sebagai objek untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya, untuk mencapai suatu ambisi pribadi, orang tidak boleh mengorbankan orang lain dengan cara misalnya mengadu domba,
terus memfitnah atau sampai membunuh. Untuk mencapai suatu target produksi, seorang pemilik perusahaan tidak boleh memeras tenaga para buruhnya dengan bekerja terus-menerus tanpa istirahat, sementara gaji mereka tetap saja kecil. Nah, itulah materi pembelajaran kita pada hari ini tentang memahami sikap dan pandangan gereja tentang keseluruhan martabat hidup manusia. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan menutupnya dengan doa. Semuanya mengambil sikap hening dan tenang, kita berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu pada kami selama pembelajaran tadi. Semoga apa yang kami terima dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehingga berguna bagi kami dan sesama. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.